Bab 1. Dijual. Seorang gadis saat ini tengah menangis di depan makam ayahnya, karena sang ayah baru saja pergi menemui sang pencipta. Ia tidak menyangka jika ayahnya ikut menyusul ibunya yang baru meninggal 3 bulan setengah. Sang paman hanya berdiri di belakang keponakannya tanpa mau menenangkan, karena ia sama sekali tidak peduli. Sekarang yang dimiliki gadis itu hanyalah pamannya saja. Ia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Bahkan sang paman juga berperilaku kurang baik. Ia sering bermain judi dan mabuk-mabukan. "Kenapa ayah meninggalkanku?" tangisnya, memegang liang lahat sang ayah. Gadis itu bernama Sapina Kalila. Ia biasa dipanggil Pina. Pina berusia 18 tahun. Ia baru saja lulus sekolah SMA. Pina tidak bisa kuliah karena keuangan keluarganya sangat kurang. Ia harus menjadi tulang punggung karena sang ayah saat itu sedang sakit-sakitan. Pina seorang anak yang berbakti. Ia sangat patuh kepada kedua orang tuanya. Ia anak yang pandai dan berprestasi. Pina gadis yang sangat cantik dan mungil. Ia sangat polos. Pina sama sekali tidak pernah menjalin hubungan dengan pria manapun, karena ia dilarang oleh ayahnya, agar Pina bisa fokus dengan pelajarannya. "Mari pulang," ajak paman Pina yang bernama Danang. Danang adalah seorang pria yang pemalas. Ia sama sekali tidak bekerja, padahal usianya sudah menginjak kepala 3. Usia Danang 31 tahun. Meskipun usianya sudah kepala 3, Danang masih belum menikah. Mungkin para wanita tidak menyukainya karena Danang pria pemalas dan pemabuk. "Baik paman," balas Pina, segera beranjak dari duduknya. Mereka berdua berjalan beriringan. Tidak ada yang berbicara sama sekali. Posisi rumah dan pemakaman tidak terlalu jauh. Mereka hanya berjalan kaki, karena tidak mempunyai sepeda motor atau mobil. Kini paman dan keponakan itu baru saja tiba di rumah. Pina langsung membersihkan rumahnya yang berantakan, sedangkan Danang langsung pergi setelah mengantarkan Pina pulang. Bukannya Danang pergi untuk pulang ke rumahnya, mungkin ke tempat perjudian, karena Danang tidak memiliki rumah sama sekali. Ia hanya menumpang di rumah Pina sejak setahun yang lalu. Pina membersihkan rumahnya dengan sangat teletan. Ia sudah terbiasa membersihkan rumahnya. Bahkan di sekolahnya dulu, Pina adalah murid yang patuh dan rajin. Pina selalu membantu para guru-gurunya menyelesaikan semuanya, bahkan jika sang guru itu tidak memintanya. Banyak sekali para pemuda yang menyukai Pina. Namun, Pina tidak menyukai mereka semua. Para gadis-gadis juga menyukai Pina, karena Pina sangat ramah dan gampang akrab. Namun, tidak semua gadis yang menyukai Pina. Di sekolah dulu, ada satu orang gadis yang membenci Pina, karena ia merasa semua orang tidak menyukai dirinya. Baru setengah jam Pina membersihkan rumahnya yang tadi berantakan, kini sudah bersih. Pina merasa sangat gerah. Ia pun segera pergi ke kamarnya untuk membersihkan tubuhnya yang lengket itu. Sedangkan sang paman saat ini tengah berada di sebuah klub. Meskipun hari masih siang, klub itu sudah sangat ramai. Banyak para wanita dan pria yang berjoget-joget dengan riang. Danang saat ini juga ikut berjoget di tengah-tengah mereka semua. Sampai ada seorang pria yang bertubuh kekar dan berwajah dingin masuk ke ruangan itu. Musik yang tadi berirama kini seketika terhenti. Pria itu sepertinya sangat berpengaruh di kota itu. Sampai-sampai kedatangannya saja membuat semua orang tegang. "Tuan kami mencari seorang wanita yang cantik dan penurut. Apakah ada yang mau?" tanya seorang pengawal yang berada di samping pria itu. Para wanita yang mendengarnya langsung riuh. Mereka dengan senang hati menawarkan diri untuk pria yang dingin itu. Saya saja tuan,"
Begitulah ucapan semua wanita klub itu menyerahkan dirinya. Namun sama sekali tidak didengarkan oleh pria itu. Maaf tuan, saya memiliki keponakan yang baru lulus SMA. Apa tuan mau? Tanya Danang yang sepertinya menawarkan Pina kepada pria itu. Berapa harga wanita itu? Ketusnya. Seperti yang diharapkan Danang. Kali ini sepertinya nasib baik berpihak kepadanya. Bahkan senyuman yang jarang ia pancarkan kini keluar dengan liciknya. 2 miliar tuan, balas Danang dengan santainya. Bawa wanita itu ke rumahku. Kalau dia sudah di dalam genggamanku, baru aku transfer uangnya. Ketus pria itu yang memilih tidak meladeni kelicikan dari Danang. Baik tuan, besok pagi saya akan bawa ke rumah tuan, balas Danang. Pria itu langsung pergi dari klub itu, diikuti beberapa pengawalnya. Para wanita yang tadi tidak dipilih merasa marah dan lesu. Mereka sangat berharap ingin berada di samping pria itu, meskipun untuk sebentar saja. Sedangkan Danang langsung pergi dari klub itu dengan bahagia, karena ia akan kaya dalam semalam. Danang tidak memikirkan pesan dari kakaknya lagi, karena uang adalah hal yang terpenting hidupnya sekarang. Danang berniat ingin menjual Pina kepada pria tadi. Entah bagaimana dia nanti membuat alasan agar Pina percaya kepadanya. Kini Danang baru saja tiba di rumah. Matanya tertuju kepada Pina yang saat ini membuat kue. Karena Pina sering berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pin, panggil Danang. Iya paman, tanya Pina menoleh ke arah pamannya. Rumah yang ditempati Pina tidak terlalu besar. Rumah itu hanya memiliki 3 kamar saja, dan sekarang 1 kamar tidak ada menidurinya. Paman sudah dapat pekerjaan untukmu, seru Danang mendekati Pina. Benarkah? Tanya Pina kegirangan, karena Pina ingin sekali mempunyai pekerjaan yang lebih bisa memenuhi kebutuhannya, yang tidak pernah kecukupan itu. Iya, apa Pina mau? Tanya balik Danang dengan lembut. Namun, Pina sejenak berpikir. Ia bingung dengan pekerjaan yang akan pamannya kasih kepadanya. Pekerjaan apa ya? Atau jangan-jangan batin Pina terarah kepada klub malam. Tidak paman, balas Pina menggeleng. Danang yang mengetahui isi pemikiran Pina langsung menjelaskan. Pina akan menjadi pelayan di rumah orang kaya. Nanti hidup Pina akan enak jika sudah bekerja di rumah itu. Keluarga mereka sangat baik, Pin, jelas Danang dengan lembut. Apa Pina mau? Timpal Danang bertanya. Baiklah paman, Pina akan bekerja di rumah mereka. Balasan dari Pina membuat senyum Danang mengembang. Kapan Pina ke rumah mereka? Tanya Pina. Besok pagi, Pin. Jadi Pina bersiap-siaplah agar besok kita tidak terlambat. Ucapan dari Danang hanya diangguk kecil oleh Pina. Danang segera pergi ke kamarnya dengan bahagia, karena besok ia akan mendapatkan uang 2 miliar dari pria itu. Bagaimana perasaan Pina jika dia tahu bahwa pamannya itu menjualnya kepada seorang pria? Dan bagaimana nanti kehidupan Pina jika sudah masuk ke dalam rumah pria itu? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Biar nanti kalian tahu jika ada notifikasi dari channel aku. Terima kasih. Dadah.